Baik, bisa dimulai, Bu. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sohibi? Alhamdulillah, Bu, sehat. Mengajarnya di mana? Mengajar di SD, Bu. Saya. Oh, SD. SD berapa? SD 113 13 di Jangkat. Merangin ya? Ya, Merangin. Oh, Jangkat. Jangkat itu yang ada apa wisata itu ya? Apa, Bu? Iya. Yang ada wisata bunga-bunga. Iya, Bu, iya, Bu. Oh, yang milik Bu Hesti Bu ya? Esti, ya, Bu Esti. Ya, berarti sering healing-healing ke sana. Dulu ya, Bu, sekarang udah nggak ada lagi. Oh, sudah nggak ada lagi. Karena orangnya juga udah pindah gitu ya. Pindah ya. Baik Pak Sohibi. Iya, Bu. Ada Al-Quran? Di situ ada Al-Quran? Ada, Bu. Lagi saya minta Pak Sohibi untuk membaca Iya, Bu. surah Ali Imran. Surah Al-Imran. Surah Ali Imran ya, ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Bentar, Bu, ya. Walladzi anzala 'alaika. Ayat 6, Bu, ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا. Lanjut, Bu, ya. Itu aja Pak. Itu aja coba. Shadaqallahul azim. Ya. Bapak ulangi mulai dari warasikhun. Warasiqu. Warasikhuna fil ilmi. Coba ulangi. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Oke. Terima kasih, Bu. Karena yang pertama Bapak baca tadi warasikhuna fil ilmi wa yaquluna. Bapak menambahkan wa tadi. Iya. Ternyata tadi karena ini aja bukan karena sengaja ya. Iya. Baik, kalau menurut pendengaran saya yang paling lumayan mengajinya sejak pagi ini adalah Pak Sohibi. Terima kasih. Sudah sesuai dengan eh,
harakat, panjang, pendeknya bacaan, ya. Oke, ada kertas dan pena di situ. Ada, Bu. Siap menulis ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Ma asabaka min hasanatin. Ma Bu. asabaka min hasanatin. Coba, Iya, Bu. sebenarnya masih ada Iya, Bu. anunya. Itu aja dulu. Ma asabaka min hasanatin. Sudah, Bu. Coba tunjukkan. Kurang jelas. Alhamdulillah, Bu, ya. Ah, oke. Oke. Oke, Pak Sohibi ini. Iya. Permisi, Bu. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya, Bu. Siap, Bu. Ibu jadi penasaran. Saya penasaran. Iya, Bu. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Afala ya da. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Yang pertama nih kayak nambah. Afala, Bu. Afala yatadabbarunal Qur'ana. Ini surah An-Nisa ini. Tahu. Iya, Coba tunjukkan. jelas ya. Belum jelas. Belum. Agak mundur kali. Kok jangan digoyang. Ah, oke, oke. Afala yatadabbarun. Oke. Oke, Bu Dewi ya. Iya sih. Nah, The ini best, guru Bu ya. ya, harusnya seperti ini. Itu Guru itu seperti ini. betul. Mengajinya oke, Terima kasih, Bu. eh menulisnya oke. Pak Sohibi tamatan mana? Eh, saya di background pendidikan pertama pernah masuk pesantren, Bu. Saya pernah di pesantren, Bu. Mengaji, Bu. Memang ini ya. Memang mondok ya. Iya, pernah mondok, Bu. Kan nanti harus ada syarat mondok. Mondok bagi calon guru pendidikan agama. Karena gimana ya? Guru kalau tidak apa namanya bisa baca Quran dengan fasih, kemudian menulis dengan fasih, terus gimana dong? Sumber agama Islam adalah Al-Quran hadis yang berbahasa Arab,
gitu kan Pak Sohibi ya. Jadi itu penting, wajib Ya, Bu. untuk lancar gitu ya. Terima kasih untuk sesi membaca dan menulis Al-Quran. Coba selanjutnya Pak Sohibi share screen. Modul, Bu ya. Ya. Iya, Bu. Belum saya, Bu. Baik. Ya, Bu. eh Indikator pembelajarannya, ini siswa kelas 4, semuanya kelas 4 ya. Dari tadi kelas 4 aja ya. Ini Iya, Bu. materinya adalah kandungan pokok surah Al-Hujurat. Iya. Nanti mungkin bukan saya yang saya malah. Oke, standar ya bahwa melalui pembelajaran asinkronus. Asinkronus maksudnya apa, Bu? Pak? Oh, ini melalui virtual, Bu. Apa yang dimaksud di sini pembelajaran? Oh, ini eh, menggunakan apa? Asinkronus. Melalui daring itu, Bu. Oh, ini mengajar daring. Iya, kemarin kan karena kita untuk persiapan peer teaching itu saya buat sinkronus itu, Bu. Kok asinkronus itu apa pemahaman Bapak? Oh iya, Bu, ini kemarin kebetulan saya ada perbaikan di sini dengan Pak Nazirwan kemarin karena eh, yang yang virtual itu sinkronus katanya. Ini salah. Eh, jadi kalau asinkronus ini tetap muka. Kan? Asinkronus tatap muka. Iya, bukan langsung. Sekarang Halo, Bu. Ini sinyal sekarang saya. ini sinkronus atau nah ini saya menanyakan tentang asinkronus yang Bapak cantumkan di sini Ya, Bu. ya. Berarti Bapak mengajar secara Tatap muka, daring, Bu. Iya. Iya, tatap muka. iya, Bu. Eh tatap muka di kelas. Di kelas, Bu, ya, Bu. Tatap muka di kelas. Di Oh, kelas, Bu, berarti ya. ya, berarti tidak relevan dengan istilah asinkronus ya. Iya, Bu, ya. Saya ada memang saya ada perbaikan dari Pak Nazirwan kemarin di situ, Bu. Oh, ini yang belum diperbaiki gitu ya. Iya, belum, Bu.
Oke, jadi dibuang saja kalau memang Bapak mengajarnya di kelas. Iya, Bu. Karena asinkronus itu adalah contohnya kita diskusi di WA. Oh, iya, Kita iya. daring tapi kita nggak bertatap muka. Nah, Iya, kalau sekarang Bapak melihat saya nggak secara lihat, Bu. langsung? Lihat, Bu. Melihat. Saya Iya. juga melihat Bapak secara langsung. Berarti itu adalah daring Daring, Bu, ya. Sinkronus. yang Iya, Bu. Iya, Bu. yang apa? Yang yang apa? Yang langsung Yang bertemu. langsung, Bu. Ya, sinkronus berarti. Sinkronus, Bu. Kita sinkronus sekarang. Kita Iya. daring sinkronus. Tapi kalau kita diskusinya di WA, nggak ketemu orangnya atau di LMS, itu berarti asinkronus. Dia daring tapi kita nggak bertatap muka. Gitu ya, Pak? Jadi Iya, Bu. nanti dibuang saja. Kegiatan pencermatan. Ini langsung ke kegiatan pembelajaran ya. Iya, Bu. Oke, kita lihat. Di pendahuluan, Bu. Di sini, Bapak nggak cantumkan profil Pancasila ya? Oh, di bawah ada, Bu. Di modul ada, Bu. Oh, di bawah. Di bawah Oke, ada. baik. Apa ini? Oke, ada ya. Ada, Bu. Oke, kalau cara menginsersi nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini bagaimana? Ya, ini kan banyak sekali nih nilai-nilainya. Iya, Bu. Gimana? Maksudnya, Bu? Ah, Bu. Apakah ini diajarkan juga? Diajarkan nggak ini? Yang Iya, Bu. profil pelajar Pancasila. Iya. Gimana caranya? Eh, mengenai memberikan pemahaman dengan anak tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang Bapak ajarkan kan surah Al-Hujurat Al-Hujurat, ayat iya. 49. Iya, Iya, berarti ini disampaikan. Nilai-nilai ini disampaikan secara verbal. tidak semuanya, Bu. Yang Nah, berkaitan dengan kalau tidak semuanya, kandungan pokok Quran surah Al-Hujurat saja, Bu. yang relevan ya. Yang relevan dengan surah Kira-kira yang poin Al-Hujurat. yang mana yang relevan nih dengan makna surah Al-Hujurat ayat 49? Itu bagian gotong royong, Bu. Salah satunya, Bu. Oke, gotong royong terus apa lagi? Terus ini berkenaan dengan mandiri juga, Bu. Di situ mandiri dengan kemandirian. Kemudian terutama itu menyangkut tentang kebinekaan global. Terus apa lagi? Itu aja kemarin, Bu. Saya ini untuk Quran surah Al-Hujurat, Bu. Oke, eh, ini adalah nilai-nilai sebetulnya bisa saja dia relevan karena ini adalah semua nilai-nilai yang ada Bapak cantumkan di sini, beriman, berkebinekaan global, mandiri, dengan cara sadar diri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis, kreatif dengan cara melatih peserta didik berinovasi. Ini sebetulnya relevan-relevan saja, Pak. Karena di setiap materi yang dipelajari, nilai-nilai ini harus kita tanamkan dalam mereka bersikap dan berperilaku. Gitu loh, di dalam kelas, di dalam belajar, di dalam bekerja sama dengan kawannya. Maka ini istilahnya diinsersikan ya. Sama dengan moderasi beragama. Coba turun ke bawah, Pak. Saya melihat tadi ada Ini, Bu. turun ke bawah. Ya, ini profil pelajar Profil pelajar. rahmatan lil alamin. Nah, ini perlu nggak? Wajib nggak ada di kita? Oh, kalau untuk SD enggak, Bu. Ini kalau yang rahmatan lil alamin kan untuk Departemen Agama. Tapi Untuk madrasah ya. madrasah ya. Ya, untuk madrasah. Meskipun ini bagus semua ini. Nilai-nilai yang ada di sini ta'adub, qudwah. Tapi ini adalah ciptaan dari Kemenak yang dititipkan untuk diinsersikan ke
madrasah itu. Kalau kita di PAI adalah profil pelajar Pancasila. Pancasila, gitu ya Pak? Iya. Oke, turun ke bawah. Peserta didik yang reguler, jumlah peserta didik. Ada yang bukan reguler ya? Bu, Hmm? ya Bu. Ada peserta didik yang reguler, ada yang tidak reguler. Eh, Maksudnya apa itu? yang reguler semua Bu. Untuk target Reguler maksudnya peserta apa? didiknya. Maksudnya Bu, semua anak Murid. itu tidak ada yang kebutuhan khusus gitu Bu. Memang standar semua di dalamnya Bu. Memang di sekolah itu ada kelas khusus. Nggak ada Bu, karena memang tidak ada anak yang berkebutuhan khusus. Oke, turun ke bawah. Jigsaw. Pak, ini jigsaw. Oke, saya mau melihat ini. Metode pembelajaran jigsaw dengan forum group discussion. FGD. Iya. Nah, ini Bapak sudah biasa menerapkan jigsaw ini. Belum Bu, kami belum menerapkan kurikulum merdeka di sekolah saya Bu. Masih dalam tahap uji coba baru mulai. Nah, sebelumnya Bapak mengajar bagaimana? Sebelumnya mengajar mungkin tetap ada hubungannya dengan misal, tapi istilah-istilah ini saya baru temukan di PPG ini Bu. Enggak, maksudnya ketika sebelum ya belum kurikulum merdeka, sekarang pun belum kurikulum merdeka. Maka sebelum ini Bapak mengajar atau biasanya Bapak mengajarnya menggunakan metode apa? Metode yang variatif juga Bu. Terkadang Apa? tergantung dengan materi yang saya Ya apa? ajarkan. Contohnya apa? Salah satu contohnya dengan berdiskusi, belajar Hmm? kelompok, Mm-mm. metode ceramah, demonstrasi, dan lain sebagainya. Oh. Nah, Pak Sohibi, Ya, sebenarnya penggunaan metode active learning ya, iya. kalau prinsip dari kurikulum itu sebenarnya bukan kurikulum merdeka pun, kurikulum sebelumnya apa? Sebelum kurikulum merdeka. K13 Bu. K13 pun sebenarnya juga mengamanahkan active learning. Hmm. Makanya di prosedurnya itu kan ada scientific ya. Iya. Ya, scientific. Sebenarnya itu sudah active learning. Tinggal memilih nanti sekian dari sekian banyak atau ribuan metode itu tinggal dipilih yang sesuai dengan jenis atau tujuan pembelajarannya. Nah, kalau dia merupakan praktek, maka cari yang metode yang memberi kesempatan kepada anak untuk praktek. Tapi kalau dia bukan praktek, umpamanya hanya pemahaman, tentu berdiskusi atau debat, itu kan. Tapi ini bukan hanya di kurikulum merdeka, Pak. Harusnya kita sudah terbiasa. Atau mungkin Bapak sudah menerapkan, tapi nama-nama ini yang Iya, betul Bu. namanya yang baru ditemukan ya. Nah, kalau kurikulum merdeka ini sama sekali nggak meninggalkan K13, Pak. Iya. Enggak, tapi ada beberapa prinsip memang yang penekanannya di dalam kurikulum merdeka itu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu pun kalau menurut bacaan saya, pengalaman kita gitu, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sudah ada teori itu di dalam psikologi belajar sejak dulu. Bahkan di ayat Al-Quran ada mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ada laki-laki perempuan, itu menunjukkan bahwa tidak sama semua eh, orang gitu. Diciptakan itu berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan diferensiasi yang harus diakomodir di pembelajaran. Nah, itu salah satu. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Itu hal lain juga yang menjadi ciri dari kurikulum merdeka. Kemudian
student center. Nah, kalau saya sih melihat kita menggeluti kurikulum sebelumnya juga student center juga sebenarnya di apa teori psikologi belajar juga demikian mengatakan bahwa siswa yang harus aktif bukan guru. Maka kalau Pak Sohibi hanya ceramah saja sepanjang mengajar itu berarti Bapak yang aktif, siswanya pasif. Sebenarnya teori mengatakan ketika kita ceramah hanya 20% yang efektif bisa diserap oleh siswa. Gitu. Ya, Jadi ini harus dibiasakan, Pak, bukan hanya karena kurikulum merdeka gitu. ya, Mengaktifkan siswa, ya. ya. Oke, mungkin nanti lebih detail dilanjutkan oleh Bu Dewi Hasanah. Saya rasa cukup eh, pertanyaan saya untuk Pak Sohibi. Ya. Terima kasih Bu MG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Iya, ya Bu. Ya, mau break dulu Pak, istirahat sebentar, mau tangan itu enggak? Lanjut aja, Lanjut aja Bu, Insya Allah. lanjut saja ya Pak ya. Baik. Eh, coba Bapak apa? Ulang lagi Pak. Ininya ini slide-nya dari awal. Mulai dari RPP ini Bu ya. Dari awal, ya. Ini Bu. Ya, ini RPP ya Pak ya. RPP Bu ya. Ya, coba sampai ke bawah Pak, sampai akhir dari RPP kita. Ini Bu. Oke. Sampai di sini ya Pak ya. Ya. Ini materinya tentang apa Pak? Materinya Kalau boleh tentang tahu. surah Al-Hujurat Bu. Ayat 13 juga Pak ya. Ayat 13 ini. Ya, yang tadi Pak, yang Bapak tampilkan dengan Ibu Fadila tadi, Bu Dokter Fadila tadi apa? Oh, ini sama Bu. Sama. Ya. Tapi tadi saya lihat berbeda, tadi ada kuning-kuning, ini Oh, ini. warnanya kuning. Ini Di mana modul itu di bawah Pak? Bu. Di Nah, sini. ini. Ya. Jadi Bapak buat 2 macam ya Pak ya? Ya, kemarin perintahnya di lembaran kerja kemarin seperti ini Bu. Di atasnya ada Oh, RPP, gitu. kemudian ada modulnya juga Bu. Kalau boleh tahu apa bedanya Pak antara RPP dengan modul ajar ini? Kalau menurut Bapak apa bedanya? RPP ini mungkin kalau menurut pandangan saya Bu ini kurang detail di sini Bu, disebutkan secara umum saja Bu. Ini mungkin langkah-langkahnya secara detail itu dimuat dalam modul ajar Bu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ya Pak ya, kalau misalnya nanti Bapak sudah kembali ke apa namanya, ke lingkungan Bapak, kemudian Bapak membuat perencanaan pembelajaran, Bapak akan buat dengan 2 model ini? Biasanya Bu, biasanya kalau sebelumnya buat RPP aja dulu Bu, kalau di K13 dulu. Sementara yang ini belum pernah ya Pak ya? Belum pernah saya buat modul ajar Bu. Baru dibuat ketika kita sudah dapat pelatihan ini. Betul? Iya, selama PPK aja Bu. Iya Pak, itulah yang saya lihat tadi. Kenapa kok ada 2 Bapak buat? Iya. Mungkin ini perlu informasi ya Pak ya. Kalau yang tadi RPP tadi, yang pertama itu kita buat dengan hubungannya dengan ketika kurikulum 2013 kita gunakan. Iya. Jadi RPP tadi yang hanya 3 komponen biasanya, hanya ada apa namanya 3 apa, coba lihat lagi Bapak, lihat, coba pastikan lagi bahwa 3 biasanya hanya 3 bagian saja yang sudah di terakhir itu. Iya, Pak. Ini ada A, tujuan pembelajaran, kemudian ada kegiatan pembelajaran, indikator itu adalah bagian dari tujuan tadi ya Pak ya. Iya. Ada terakhir, coba lihat lagi, bagian terakhirnya ada evaluasi enggak? Oh, enggak ada Bu.
Nah, ini nah itu berarti bagaimana? ketika buat RPP itu biasanya komponennya, bagian-bagiannya tadi, satu tujuan pembelajaran, dua kegiatan pembelajaran, yang ketiga ada evaluasinya, ada penilaian. Ya, Jadi Bapak kalau buat RPP masih boleh dipakai dengan modifikasi untuk kurikulum Merdeka, tapi jangan tidak memuat penilaian. ya, Kalau mau tetap menggunakan format RPP. ya, Jadi buat nanti di situ penilaiannya mana? Kok tidak ada di sini kalau mau menggunakan? Nah, ini kan jadi hilang ini, Pak. Jadi hilang ya. bagaimana nanti kita mengukur hasil belajar siswa kita, bagaimana nanti kita merencanakan dan melaksanakannya nanti di kelas, apa yang mau kita evaluasi, tentu nanti kelihatan di dalam komponen yang ketiganya, penilaian. Itu ya, Pak ya. Nah, Ya, tapi kalau Bapak menggunakan yang modul ajar, yang bawah tadi Pak, di ke bawah lagi. Nah, ini ya. kapan Bapak dapat ilmunya, informasinya? Ini selama PPG Ya, aja, Bu. Selama ya. Kenapa Bapak dapat informasi ini? Karena pelatihan PPG kita itu adalah bagaimana guru-gurunya nanti bisa merencanakan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum yang baru. ya, Kurikulum apa yang barunya, Pak? Kurikulum Merdeka. Merdeka itu. Jadi ini digunakan. Itu ya, Pak ya. Jadi tidak usah buat 2 kali. Ya, siap. Silakan memilih satu saja. Itu ya, sekedar Ya, informasi. Baik, nah sekarang kita masuk ke topiknya. Di sini kita materinya tentang apa, Pak, tadi? Kalau boleh Quran Surah disebutkan. Al-Hujurat ayat 13, Bu. Ayat 13. Tentang kandungan Tahun pokoknya. penyusunan. Ini kelas 4 ya, Pak ya? Ya, kelas 4, Bu. Ya, tadi Ibu sudah mempertanyakan tentang profil Pancasila. Ya, Apakah semuanya ini nanti menjadi bagian dari pembelajarannya? Tadi Bapak bilang tidak ya, Bu, Pak ya? iya, Kalau tidak, alangkah baiknya ya kita sedikit kita kurangi, jangan kita tulis semua iya, yang berkenaan dengan capaian yang benar-benar mau kita sesuaikan dengan materi kita itu. iya. Saya pikir gitu. Profil Pancasila juga terlalu banyak ininya. Lanjut lagi Pak, turunkan kembali ininya. Ya ini sarana prasarananya. Untuk materi ini Bapak menggunakan apa Pak nanti medianya? Oh, ini, Bu, medianya laptop. Mm-mm. Kemudian Kalau laptop itu kan barangnya Pak, materinya Pak. Kira-kira materinya bagaimana Bapak akan rencanakan akan buat dalam bentuk apa? eh, dalam bentuk PowerPoint, Bu. PowerPoint. PowerPoint, Bu. Di situ ada Bapak tulis di Apa? dalam alat dan bahan ininya, Enggak, medianya. Ya, belum. berarti kalau ini kan karena sarana prasarana ya, Iya, betul. Sarana prasarananya memang ada laptop, ada LCD, iya, ada infocusnya, ini ada worksheet untuk pembuatan mind mapping, iya. ada card-nya. Itu surat Al-Hujurat artinya YouTube itu apa itu Pak maksudnya? Oh, ini surah Al-Hujurat. eh, oh, itu tinggal dan artinya itu, Bu. Surah Al-Hujurat dan Iya, artinya. apanya dalam bentuk apa ini disampaikan? Oh, Rekaman melalui video YouTube, video, Bu. Video. video, tulis video pembelajaran tentang ini gitu. Iya, Bu. Jadi video pembelajarannya bukan suratnya, videonya. Jadi ini adalah media yang digunakan dalam pembelajaran. Tadi ada PPT-nya, Iya, slide PPT-nya, buat juga PowerPoint-nya, slide tentang materi ini. iya, Bu. Kemudian jumlah tadi reguler ya Pak ya, ada 18 orang ya Pak muridnya Pak ya. Iya. Semua anak itu kalau lihat dari sisi fisik dan kemampuannya, apakah sama Pak? Eh, hampir, Bu, rata-rata semua. Hampir ya, tidak ada yang
apa namanya yang di Berkebutuhan bawah, khusus nggak ada kemampuan ya. yang lemah atau yang terlalu tinggi juga tidak ada ya Pak ya? Negara tamu. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan Pak ke bawah lagi. Ya, di sini tujuan pembelajaran. Kira-kira nanti pelajaran ini apa Pak yang mau dicapai dari materi ini? Dari materi yang ini Bu, setelah mempelajari Quran Surah Al-Hujurat ini mengenai isi kandungannya, diharapkan anak dapat memahami kandungan pokok Quran Surah Al-Hujurat itu, kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bu, Pertama tadi apa tadi? Bisa memahami. memahami. Ya. Yang kedua Pak? Bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh gitu. Tapi di sini tujuan pembelajarannya, Bapak lihat itu? Di situ Bapak tulis, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghafal, bisa memahami. Kok beda dengan yang Bapak sebutkan gitu tadi? Itu di bagian memahami, Bu. Memahami Oh gitu. kesalahan pokok. Jadi kira-kira nanti arahnya hasil yang Bapak ingin harapkan dimiliki kemampuan, keterampilan. Kalau kita bicara hasil belajar ya Pak ya, Ya. atau sikap anak, kira-kira dari situ mau capai Oh, mempelajari surat Al-Hujurat ini. misalnya Bu, mengenai membaca Quran Surah Al-Hujurat itu, yang ingin dicapai itu agar anak itu bisa membaca secara tertil, kemudian makhraj huruf, kemudian mengetahui hukum-hukum atau tajwid-tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat itu. Ya, ya. Nah, kalau bisa ketika mereka dapat membaca tadi, dalam prosesnya nanti ketika misalnya ini kita gambarkan Bapak sudah melaluinya di kelas ya Pak ya, sudah belajar, sudah anak ini mempelajari materi ini, mereka secara, nah untuk bisa tahu hasilnya nanti bagaimana Bapak melakukan ininya, untuk tahunya itu Pak bahwa mereka memang sudah bisa membaca, bagaimana? Ini saya lakukan bisa melalui tes formatif, melalui tes sumatif, Bu. Oh gitu. Ya. Maksudnya Pak gimana? Tes sumatif. Sekarang pertanyaan saya Pak, Bapak pingin anak Bapak tadi bisa membaca, Iya betul, Bu. ya kan? Membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Iya, Bu. Nah, dari ketika setelah belajar, akhir kegiatan pembelajaran, Bapak pengen tahu nih, apakah siswa yang 18 orang ini sudah dapat membaca dengan tartil? Bagaimana Bapak bisa tahu hasil itu mereka sudah capai atau tidak? Oh, gitu, Bu. Ya. Itu dengan cara ini, Bu. Pertama, anak ini dites melalui membaca Al-Quran dengan media yang ada, dipanggil satu persatu gitu, Bu. Oke. Ada enggak Bapak buat di sini ada tesnya, Oh, lembar tesnya? nggak ada, Bu. Enggak ada. Nggak ada. Di bagian bawah mungkin terakhir bagian evaluasi. Ini Nah, di yang sini ada enggak dari pedoman skornya, Bu. pedoman membaca? Ya, pedoman membaca, Bu. Evaluasi ada. Berarti Ada, Bu. kalau begitu modul ajarnya Bapak Ya, Bu. belum memuat tentang cara mengetahui penilaian membacanya itu tartil atau tidak ya Pak ya? Ya, belum, Bu, kayaknya. Belum. Nah ini ada nih ke aspek keterampilan, tapi keterampilannya itu dengan portofolio, dengan kinerja, dengan proyek. Sementara tadi kita harapkan mereka bisa membaca secara tartil.
Iya. Ada tidak kesesuaian dengan materinya tadi? Hasil belajar supaya bisa membaca tartil dengan mengerjakan proyek portofolio, Pak. Oh, nggak ada kayaknya Bu. Di Ya. sini. Iya. Di bagian kinerja sama praktek aja Bu. Ya, nah kinerja praktek pun dijelaskan nanti bagaimana kriteria ketika kita melakukan penilaian, si A misalnya memang sudah bisa membaca ini ayat secara tartil. Misalnya makhrajul hurufnya, berapa skornya. Jadi dijelaskan lebih, mungkin bisa lebih tahu, lebih dalam, lebih rinci, bagaimana kita mengukurnya. Kalau dalam bahasa ininya, kita mengetahui kesesuaian bisa membaca itu dengan aspek-aspek yang dinilai tadi. Jadi jangan semuanya Pak dimasukkan asesmennya itu. Iya, siap. Jangan masukkan semua. Carilah penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Siap. Itu saran saya ya Pak ya. Jadi Siap. kalau misalnya ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, kebanyakan semuanya tidak bisa digunakan, tidak usah digunakan, bisa pilih mana yang tepat untuk pada materi ini penilaiannya. Ya. Kalau nanti ada penilaian pengetahuan, ini ada 3 macam, tertulis, lisan, penugasan. Kalau Bapak buat semua terlalu banyak misalnya, coba tulis pada satu bagian saja, tapi lengkap informasi mengenai penilaian itu. Ada soal, berarti kalau soal ini mungkin tertulis. Ya, Bu. Itu Pak ya. Saya Ya, pikir siap. gitu ya hari ini pertanyaan dan mungkin arahannya. Terima kasih Bapak Sohibi sudah menjawab pertanyaan kami. Kemudian tadi saya sangat senang sekali Bapak pada bagian awal tadi. Bagus sekali untuk bagian membaca dan menulis tadi itu satu hal yang sangat saya apresiasi untuk seorang guru agama Pak. Terima kasih. Bu. Minta maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, terima kasih ilmunya Bu. Baik, Pak Sohibi, bisa di stop share, kemudian stop record, dan bisa keluar dari ruangan. Ya, terima kasih Bu Unji. Ya.